Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cari Cara OP, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada video ini khusus saya akan berbagi draft RKS 2024. Ini untuk mempermudah teman-teman saat melakukan penyusunan RKS 2024 ke Arkas. Karena seringkali kita kesulitan saat perencanaan awal gitu ya. Kita sudah input penganggaran di Arkas, namun terkadang penganggaran itu di awal selalu berubah-ubah. Jadi belum final sudah kita input, besoknya ada request lagi, ini tertinggal atau ini belum diinput gitu ya. Jadi sebelum penginputan di Arkas, saran saya gunakan draft RKS versi Excel ini karena nantinya akan mempermudah sebelum teman-teman melakukan penginputan di Arkasnya. Dan draft ini telah saya sesuaikan dengan kode kegiatan dan referensi rekening yang terbaru sesuai Arkas 4 yang terupdate tentunya. Jadi simak video ini seutuhnya agar teman-teman juga dapat memahami penjelasan secara utuh. Jangan dipotong-potong karena nanti dapatnya tidak lengkap gitu ya. Dan simak video berikut. Langsung saja saya buka draft Arkas 2024 versi Excel ini. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah perencanaan RKS pada aplikasi Arkas. Setelah selesai draftnya, silakan tinggal disalin saja ke kertas kerja Arkas. Silakan dipahami petunjuknya terlebih dahulu. Lanjut ke sheet kegiatan. Sheet kegiatan ini telah saya sesuaikan dengan referensi kegiatan yang terbaru pada Arkas 4. Di mana pada Arkas 4, kode kegiatan telah mengalami simplifikasi. Semula pada Arkas 3 itu ada 300 lebih referensi kegiatan. Dan di Arkas 4 ini hanya ada 129 kegiatan. Ya, artinya mengalami penyusutan. Oh ya, kode kegiatan ini dapat digunakan di jenjang SD sampai SMA. Untuk jenjang PAUD itu kode kegiatan dan programnya lebih simpel lagi. Jadi nanti kalaupun PAUD mau menggunakan ini disesuaikan saja ya. Di sini saya tambahkan kolom rutin ini untuk membedakan kegiatan ini sifatnya rutin atau tidak. Karena dalam penyusunan anggaran yang pertama kali harus dipahami yaitu kegiatan apa saja yang menjadi rutin. Setelah ditentukan kegiatannya, baru kita dapat menghitung barang atau jasa yang dibutuhkan. Ini beberapa contoh kegiatan yang memang rutin dianggarkan pada sekolah saya. Jadi nanti teman-teman juga dapat berbeda ya. Contoh di sini, pembelian bahan habis pakai. Nah ini termasuk alat kebersihan juga bisa ya rumah tangga sekolah. Nah ini rutin atau tidak untuk pengadaannya. Seperti itulah kira-kira. Untuk sheet kegiatan. Dan ada uraian tambahan sebagai penjelasan tambahan dari saya. Lalu pada sheet rekening, rekening ini telah sesuai dengan pada Arkas juga, yaitu mengambil dari Permendagri nomor 50 ya, pada Arkas ini telah sesuai. Dan di sini saya tambahkan kolom pajak. Artinya, setiap kode rekening yang kita gunakan nanti pada Arkas itu masing-masing memiliki potensi pajak. Contoh, pengadaan misalnya belanja alat tulis kantor. Ini dikenakan PPN. Ya, untuk belanja yang di atas 2 juta transaksi non siplah itu akan terhitung PPN. Jika transaksi siplah maka otomatis kena PPN berapapun nilainya dan sesuai
kategori PPN. Nah, ada beberapa juga yang dikecualikan. Contoh lagi misalnya belanja pemeliharaan nih yang sering keliru. Belanja pemeliharaan itu dikenakan dua potensi pajak. Bisa dikenakan PPN dan PPh 23. Dikenakan PPN jika transaksinya di atas 2 juta. Jika di bawah, maka potensi PPh 23 saja. Nah, contohnya belanja pemeliharaan alat kantor, contoh untuk perbaikan printer. Jika kebutuhan jasa untuk perbaikan printer ini hanya di bawah 2 juta, maka potensi PPh 23 saja. Jika di atasnya, maka dikenakan PPN dan PPh 23. Jika transaksinya lewat Sipla, sudah otomatis pajak. Tinggal dicentang saja nanti pada saat pembukuan otomatis pajak Sipla. Gitu ya. Berikutnya, untuk rekening honor hanya ada 2 rekening yang masuk ke potensi perhitungan honor, yaitu untuk kode rekening belanja jasa tenaga pendidik atau honorium guru dan belanja jasa tenaga administrasi. 2 rekening ini dia masuk ke pagu perhitungan presentasi honor. Sisa uraian rekening honor yang lainnya itu akan masuk ke jenis jasa. Ya, walaupun pada Arkas 4 jenis belanja ini disimplifikasi lagi hanya ada belanja operasional, tidak dipecah seperti Arkas 3. Namun pada aplikasi ini tetap saya pecah ya agar teman-teman dapat membedakan mana belanja jasa, barang, pemeliharaan, atau perjalanan dinas. Atau belanja jenis lainnya. Berikutnya, draft RKAS. Pada sheet draft RKS ini terdapat komentar tambahan untuk petunjuknya, jadi dibaca tiap komentar yang ada sebelum melakukan penginputannya. Lanjut, di sini saya akan contohkan 2 hal. Yang pertama, cara menambahkan tabel baris, dan yang kedua, cara menambahkan uraian belanja yang akan dianggarkan. Pertama, untuk penambahan tabel baris, di sini saya contohkan pada pengembangan standar proses ya. Pertama, blok di paling kiri ini dan paling bawahnya ya. Paling bawah untuk pengembangan standar proses. Lalu klik kanan dan insert. Atau bisa juga blok dan klik insertnya di sini. Seperti itu untuk menambahkan kolom baris dan belum selesai karena tabel baris yang kita tambahkan ini belum ada rumusnya. Bisa kopas rumus yang ada. Kita kopas rumus yang ada di atasnya lalu blok tabel baris yang baru ditambahkan dan pastekan saja. Maka rumusnya akan menyesuaikan. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk penambahan baris tabel di bawahnya langkahnya sama aja. Contoh yang kedua untuk penginputan anggarannya. Semula kita pilih dulu kode kegiatan yang akan dianggarkan. Untuk melihat kode kegiatan bisa kita cek di referensi sheet kegiatan. Di sini saya contohkan untuk standar proses dan pelaksanaan lomba-lomba. Ini ada di 030319. Kode kegiatan ini dapat digunakan untuk kegiatan lomba FL2SN, O2SN, OSN, atau lomba lainnya yang semula pada Arkas versi 3 itu rinci ya. Dan di Arkas 4 hanya
ada pelaksanaan lomba-lomba. Artinya ini salah satu yang mengalami simplifikasi itu tadi. Kita kembali ke draft RKS dan pilih kode kegiatan yang tadi 030319. Ya, maka untuk program akan otomatis terbaca dan di rekening di sini saya contohkan untuk biaya pendaftarannya. Kita cek dulu referensi rekeningnya. Untuk biaya pendaftaran, teman-teman dapat gunakan rekening belanja registrasi garing keanggotaan. Kode rekening ini masuk ke jenis belanja jasa. Kita kembali ke draft RKS dan kita pilih jasa. Kemudian uraiannya bisa kita tambahkan. Misalnya pendaftaran lomba FL2SN gitu ya. Biasanya masing-masing mata lomba besaran daftarnya bisa berbeda-beda. Itu bisa dirinci lagi sebenarnya. Misalnya FL2SN lomba kategori apa gitu ya. Di sini saya contohnya general saja. Katakan biaya per mata lombanya 75.000. Dan ini untuk 6 mata lomba dilaksanakan di bulan biasanya di awal tahun nih. Untuk lomba-lomba seperti ini katakan di bulan Februari. Ya. Satu untuk FL2SN. Lalu apalagi yang dibutuhkan dalam kegiatan lomba? Tinggal nanti disesuaikan saja kebutuhannya. Selanjutnya saya coba contohkan satu lagi untuk pengadaan belanja modal misalnya ya. Belanja modal printer. Kita cari referensi di kegiatan ini. Bisa klik Ctrl F untuk pencarian ya. Di sini saya tulis printer. Ini dia. Untuk pengadaan printer ada di kode 050904. Maka kita kembali ke draft RKS. Ini kita pilih 050904. Ini ya. Dan printer ini otomatis masuk ke belanja modal peralatan dan mesin. Uraiannya bisa kita tulis tipe printernya, misalnya printer Epson L3210 misalnya ya. Harganya 3.330 katakan. Dan ini dianggarkan di bulan April misalnya. 1 unit. Itu ya. Selanjutnya saya bahas di sheet preview. Pada sheet ini adalah analisis draft Arkas versi Excel yang telah kita buat. Dimulai dari perbandingan anggaran dalam bentuk RKS. Ya, ini lebih rinci belanja operasional dan belanja modalnya. Kemudian perbandingan anggaran SIPD-nya. Karena untuk penganggaran SIPD terbaca hanya 3 jenis akun ini. Operasional, modal peralatan dan mesin, dan modal aset tetap lainnya. Lalu di bawahnya ada distribusi bulan. Yang telah saya rinci juga di masing-masing tahap. Ada pagu tahap 1 adalah 50% dari penerimaan. Dan kolom dianggarkan ini udah otomatis terinput dan terbaca juga sisanya berikut presentase anggaran yang telah dianggarkan pada tahap 1. Pada tahap 2 pun sama. Ini masih ada sisa pada tahap 1 dan masih ada sisa juga di tahap 2. Kemudian di bawahnya adalah presentase pagu RKS ya dalam jenis belanja dan presentase pagu SIPD. Kemudian presentase pagu belanja bulanan dan presentase program. Ya. Jadi sheet preview ini sudah otomatis terisi berdasarkan draft RKS yang kita input.
Selanjutnya sheet cetak. Nah, sheet cetak ini saya sediakan lembar RKS ya, dalam bentuk pendapatan dan belanja sesuai SIPD, dan format ini juga telah disesuaikan dengan format ARKAS. Seperti itu ya teman-teman. Apa yang tadi telah saya jelaskan, silakan teman-teman praktekkan, dan file ini nanti saya bagikan pada link deskripsi konten. Sekian dulu teman-teman video kali ini, semoga dapat membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.